Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia, yang terhormat Kepala BRIN, yang terhormat Kepala LIPI PLH, serta hadirin yang saya hormati. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan bagi kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita dapat hadir dalam acara orasi pengukuhan Profesor Riset di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dengan segala kerendahan hati, dalam majelis yang terhormat ini, izinkanlah saya menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Kontribusi Penelitian Iklim Masa Lampau dalam Memahami Perubahan Iklim. Bab 1, Pendahuluan. Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia dan hadirin yang saya hormati. Pemanasan global menyebabkan perubahan iklim, yaitu mempengaruhi pola curah hujan, peningkatan badai tropis, peningkatan frekuensi kejadian fenomena iklim antar tahunan El Nino Southern Oscillation atau ENSO, Indian Ocean Dipole atau IOD, dan lain-lain. Fenomena iklim ENSO dan IOD mampu menyebabkan bencana iklim seperti kekeringan dan banjir yang dapat mempengaruhi perekonomian global suatu negara. Berdasarkan The International Disaster Database, selama periode 1914 sampai 2021, kejadian bencana iklim di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dan menimbulkan kerugian ekonomi yang juga besar sekitar 19 juta US dollar. Pemahaman fenomena iklim ENSO dan IOD ini sangat penting dan perlu dalam upaya mitigasi dan adaptasi bencana iklim. Hal ini memerlukan data parameter iklim yang panjang, dari masa kini ke masa lampau, di mana tidak tersedia data pengukuran. Data ini dapat disediakan oleh studi iklim masa lampau. Data parameter iklim masa lampau terekam dalam arsip alam seperti sedimen laut, lingkaran pohon, karang, dan lain-lain. Setiap arsip alam saling melengkapi, baik dari segi resolusi maupun panjang data yang tersedia. Fokus penelitian ini adalah studi iklim masa lampau dengan menggunakan karang scleroactinian atau disebut juga karang batu dari genus Porites. Secara garis besar, penelitian ini bertujuan untuk satu, memahami variabilitas iklim dan fenomena iklim antar tahunan di masa lampau. Dua, memahami pengaruh suhu terhadap pertumbuhan tahunan karang Porites. Dan tiga, melakukan evaluasi dan pengembangan metodologi rekonstruksi delta isotop oksigen 18 air laut yang selanjutnya untuk rekonstruksi salinitas dan presipitasi. Bab 2, rekaman iklim pada karang. Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia dan hadirin yang saya hormati. Indonesia terletak di wilayah yang strategis dan memiliki peran penting dalam sistem iklim global karena terletak di antara Samudra Hindia dan Pasifik. Variabilitas iklim di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu angin musim, perpindahan massa air dari Samudra Pasifik ke Hindia atau disingkat Arlindo, dan fenomena iklim yang terjadi di kedua samudra tersebut, seperti ENSO dan IOD. Fenomena iklim ENSO dicirikan oleh anomali suhu permukaan laut di wilayah Samudra Pasifik Barat dan Timur, yang terdiri dari fasa hangat yaitu El Nino yang berdampak kekeringan di wilayah Samudra Pasifik Barat termasuk Indonesia. Fenomena sebaliknya disebut La Nina atau fasa dingin. Fenomena iklim serupa yang terjadi di Samudra Hindia yaitu IOD yang dicirikan adanya gradien suhu di wilayah Samudra Hindia Barat dan Timur. Pada saat IOD positif, berdampak terjadinya kekeringan di wilayah timur Samudra Hindia termasuk Indonesia dan sekitarnya. Fenomena sebaliknya dikenal dengan IOD negatif. Sebagai contoh baru-baru ini, pada tahun 2019 terjadi IOD positif yang menimbulkan kekeringan di sebagian besar wilayah Indonesia bagian selatan. Karang sebagai arsip iklim. Karang Porites banyak dijumpai di perairan tropis. 1 tahun pertumbuhan karang Porites ditunjukkan dengan satu pasang warna terang dan gelap dari hasil ronsen kerangka karang yang mencerminkan tinggi rendahnya densitas karang. Perlapisan pertumbuhan karang ini juga menyimpan informasi kronologi dalam resolusi tahunan. Kandungan geokimia karang dikenal dengan istilah proksi geokimia yang menyimpan informasi parameter iklim seperti suhu, salinitas, dan presipitasi, dan lain-lain. Proksi geokimia karang rasio strontium dan kalsium digunakan untuk merekonstruksi suhu permukaan laut.
Kenaikan suhu selaras dengan penurunan kandungan rasio strontium dan kalsium karang. Proksi geokimia karang lainnya adalah delta isotop oksigen 18. Perubahan delta isotop oksigen 18 karang terhadap suhu adalah minus 0,18 sampai minus 0,22 per mil per derajat Celcius. Hasil penelitian iklim masa lampau dengan karang. 1. Pembangunan kronologi dari karang mati biasanya ditentukan dengan menggunakan penanggalan radioaktif. Pada contoh karang hidup, pembangunan kronologi dengan resolusi tahunan dilakukan dengan menghitung perlapisan pertumbuhan tahunan. Kronologi dengan resolusi bulanan digunakan kandungan geokimia karang. Ada dua metode penentuan kronologi resolusi bulanan, yaitu dengan disebut metode anchor point dan metode peak matching. Perbandingan hasil dari kedua metode ini menunjukkan bahwa metode peak matching memberikan hasil dengan kesalahan kronologi yang lebih rendah daripada metode anchor point. 2. Kalibrasi rasio strontium dan kalsium karang terhadap suhu dilakukan dengan regresi linear rasio strontium dan kalsium karang versus suhu. Rumus regresi antara suhu dan rasio strontium dan kalsium karang masih menghasilkan rumus yang berbeda-beda. Namun slope kalibrasi rasio strontium dan kalsium versus suhu berkisar antara minus 0,04 sampai minus 0,08 milimol per mol per derajat Celcius. Studi mengenai kalibrasi penting karena menjadi dasar dari rekonstruksi parameter iklim. Penelitian kalibrasi rasio strontium dan kalsium juga menghasilkan bukti bahwa karang yang dekat dengan daratan pesisir pantai dapat digunakan untuk rekonstruksi suhu udara. Ketiga, kandungan delta isotop oksigen 18 karang dipengaruhi oleh suhu dan delta isotop oksigen 18 air laut. Sehingga delta isotop oksigen 18 karang sering digunakan untuk rekonstruksi delta isotop oksigen 18 air laut yang selanjutnya digunakan untuk rekonstruksi salinitas dan presipitasi. Hasil penelitian dari Karang Timur dengan jelas menghasilkan rekaman variabilitas musiman salinitas di wilayah jalur keluar Arlindo. Keempat, rekaman variabilitas dan fenomena iklim masa lampau dari karang. Hasil rekonstruksi suhu dan salinitas dari kandungan geokimia karang hidroporitas dari perairan Selat Ombay Timur merupakan rekaman data iklim yang kontinu sepanjang 90 tahun yang pertama kali tersedia dari wilayah jalur keluar Arlindo. Rekaman Karang Timur ini menunjukkan bahwa iodi mempengaruhi suhu dan salinitas secara signifikan, sedangkan ENSO mempengaruhi suhu secara signifikan namun tidak pada salinitas. Hasil ini menunjukkan bahwa di wilayah Indonesia pengaruh ENSO dan iodi berbeda-beda terhadap parameter iklim, suhu, dan salinitas. Hasil penelitian karang mati dari Teluk Lampung Selat Sunda menunjukkan rekaman variabilitas musiman suhu masa lampau, yaitu pada abad pertengahan, yang lebih rendah daripada masa kini. Selain itu, juga rekaman frekuensi signal fenomena iklim antar tahunan yang signifikan dijumpai selama periode abad pertengahan. Kelima, studi tentang pertumbuhan karang di beberapa lokasi di Indonesia dan kovariansinya dengan suhu menunjukkan bahwa pertumbuhan linear tahunan karang porites tidak selalu menunjukkan korelasi positif dengan suhu. Bab ketiga, penelitian iklim masa lampau di Indonesia. Majelis Profesor Riset yang mulia dan hadirin yang saya hormati. Gagasan perubahan iklim sudah dikenal sejak lama pada abad 17. Pada awal abad 19, studi iklim masa lampau semakin berkembang pesat dengan perlunya pemahaman mengenai dampak pemanasan global dan diikuti dengan perkembangan teknologi penggunaan arsip alam. Di Indonesia sendiri, penelitian iklim masa lampau dengan karang mulai berkembang pesat sejak dekade 2000 sampai sekarang. Selain lokasinya yang strategis di antara dua samudera Pasifik dan Hindia, Indonesia juga merupakan wilayah The Ring of Fire, di mana memiliki banyak gunung api. Letusan gunung api menghasilkan aerosol yang mempengaruhi variabilitas iklim. Untuk itu sudah sewajarnya penelitian iklim menjadi salah satu fokus dalam kerangka penelitian nasional di Indonesia. Sistem iklim merupakan sistem yang sangat kompleks, memiliki subsistem yang saling berinteraksi dan terkait satu dengan yang lainnya, saling bergantung dalam satu proses yang berbeda-beda dari waktu ke waktu. Rekonstruksi iklim masa lampau dengan resolusi data yang tinggi
baik spasial dan temporal, akan meningkatkan pemahaman kita tentang potensi perubahan iklim yang terjadi dengan cepat ini. Karang merupakan sumber daya yang melimpah di Indonesia, yang mampu merekam data dan informasi perubahan iklim dan lingkungan. Catatan iklim dari karang yang tersedia dari perairan Indonesia masih belum banyak. Untuk lebih memahami variabilitas dan tren iklim di wilayah regional Indonesia dan pengaruhnya terhadap iklim global, masih diperlukan catatan iklim karang dari wilayah Indonesia lainnya. Agar penelitian iklim masa lampau dapat efisien dan efektif dalam meningkatkan kemampuan memahami variabilitas dan tren iklim serta memprediksi risiko perubahan iklim, maka studi iklim masa lampau perlu mencakup dan mempertimbangkan pertama, ketidakpastian dari sumber data dan juga kemampuan metode statistik. Kedua, resolusi data dan skala waktu untuk memahami perubahan iklim dalam konteks ruang dan waktu. Ketiga, faktor penyebab dalam sistem iklim. Ketiga hal ini menjadi tantangan utama dalam penelitian iklim masa lampau. Untuk menjawab tantangan penelitian iklim masa lampau tersebut, perlu dilakukan upaya sebagai berikut. Pertama, perlunya kegiatan monitoring untuk menyediakan data in situ. Kedua, perlunya penelitian iklim dengan menggunakan multi-proxy dan multi-arsip guna saling melengkapi informasi variabilitas iklim dalam resolusi waktu. Ketiga, penelitian dilakukan pada banyak lokasi untuk memahami variabilitas iklim secara spasial. Keempat, yang tidak kalah penting adalah kerjasama penelitian khususnya antara para peneliti yang bekerja dengan data-data masa lampau dengan peneliti-peneliti yang bekerja dengan data masa kini dan juga peneliti modeling. Bab 4, kontribusi ilmiah dari kebaruan penelitian iklim masa lampau dengan arsip karang di Indonesia. Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia dan hadirin yang saya hormati. Kontribusi ilmiah dari hasil penelitian ini pertama adalah dihasilkan metode baru untuk rekonstruksi delta isotop oksigen 18 air laut yang dikenal dengan metode centering. Metode centering lebih sederhana dan lebih kecil errornya dibandingkan metode terdahulu. Metode ini telah banyak digunakan mencapai lebih dari 90 sitasi selama 13 tahun. Kedua, metode penghitungan error rekonstruksi delta isotop oksigen 18 air laut. Hal ini dapat memberikan pedoman untuk pemilihan lokasi yang cocok untuk studi rekonstruksi presipitasi dan salinitas dari geokimia karang. Ketiga, menghasilkan data rekaman iklim dari wilayah Indonesia. Hasil penelitian terbaru menunjukkan di wilayah barat Indonesia didapatkan adanya korelasi yang kuat antara suhu dengan IOD. Selain itu, karang juga merekam adanya signal frekuensi fenomena iklim antar tahunan pada masa sekarang dan pada masa lampau, yaitu pada abad pertengahan. Bab 5, kontribusi penelitian iklim masa lampau dalam memahami perubahan iklim di Indonesia. Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia dan hadirin yang saya hormati. Pemanasan global terus berlanjut. Laporan khusus IPCC menunjukkan sejak 1850 tercatat kenaikan suhu lebih dari 1 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri. Studi iklim masa lampau dengan karang dari Indonesia menyediakan informasi sejarah iklim Indonesia secara kontinu dalam resolusi bulanan, sehingga tren kenaikan suhu dalam kisaran waktu yang panjang dapat teridentifikasi. Selain itu juga kita bisa memahami bahwa pengaruh fenomena iklim ENSO atau IOD bisa berbeda-beda terhadap parameter iklim dan juga berbeda-beda dampaknya dari satu lokasi dengan lokasi yang lainnya di wilayah Indonesia. Dari rekaman karang mati dan hidup, kita bisa tahu bahwa terjadi peningkatan frekuensi kejadian fenomena iklim antar tahunan seperti IOD ENSO pada masa kini dibandingkan masa lampau seperti pada masa abad pertengahan, dan adanya kenaikan variabilitas suhu musiman pada masa kini dibanding masa abad pertengahan. Pengetahuan ini bisa menjadikan kita untuk lebih siap dan antisipatif dalam menghadapi bencana akibat perubahan iklim. Bab 6, kesimpulan. Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia dan hadirin yang saya hormati. Studi iklim masa lampau berkontribusi pada pemahaman tentang bagaimana sistem iklim bervariasi secara alami dan juga bagaimana respon terhadap perubahan iklim tersebut di masa lampau melalui penyediaan data iklim masa lampau. Karang jenis Porites yang banyak dijumpai di wilayah Indonesia merupakan salah satu arsip alam yang kompeten dalam menyediakan data dan informasi iklim masa lampau.
Hasil rekaman iklim pada karang juga menunjukkan adanya peningkatan variabilitas suhu dan kenaikan frekuensi terjadinya fenomena iklim seperti Enso Ayodi dari kisaran waktu masa abad pertengahan sampai sekarang. Perlunya rekonsiliasi antara beberapa studi iklim masa lampau dari berbagai jenis arsip alam dan jenis proksi yang berbeda-beda di wilayah Indonesia untuk saling melengkapi dan menyajikan informasi iklim masa lampau yang lebih lengkap dan akurat. Bab 7 penutup. Majelis Profesor Riset yang mulia dan hadirin yang saya hormati. Pemahaman perubahan iklim memerlukan kekuatan kerjasama antara peneliti dari berbagai disiplin ilmu. Hal ini tidak terlepas dengan perlu adanya program penelitian perubahan iklim yang kuat, jelas, dan terukur di Indonesia, dan perlu dukungan dan kerjasama antara institusi yang melakukan kegiatan Litbang Jirap dan institusi teknis. Hasil penelitian iklim masa lampau mampu menyediakan data parameter iklim masa lampau yang dapat digunakan oleh peneliti-peneliti bidang iklim lainnya di BMKG, BPPT, perguruan tinggi, dan lain-lain. Yang salah satunya ditujukan untuk meningkatkan akurasi model prediksi iklim. Selain juga meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang biologi, klimatologi, oceanografi, modeling, dan lain-lainnya. Selain itu, rekaman sejarah pertumbuhan tahunan karang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pengelolaan terumbu karang seperti CORMET, yaitu khususnya untuk memahami pengaruh perubahan iklim terhadap pertumbuhan karang. Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia dan hadirin yang saya hormati. Sebelum saya mengakhiri orasi pengukuhan ini, saya menyampaikan segala puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat berada di sini mencapai jenjang Profesor Riset. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, kepada Kepala BRIN, Kepala LIPI PLH, kepada Majelis Pengukuhan Profesor Riset, Ketua dan Sekretaris, yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan saya melalui orasi Profesor Riset, melakukan orasi Profesor Riset. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada tim penelaah naskah orasi Profesor Riset atas saran dan masukannya, serta panitia penyelenggara orasi, saya mengucapkan terima kasih. Kepada Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian dan Kapuslit Geoteknologi pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih. Secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Kristiandulo dan Profesor Wahyu Hantoro, kepada teman-teman kelompok penelitian iklim dan lingkungan purba, dan teman-teman Puslit Geoteknologi LIPI, kepada semua pihak yang telah memberikan kepercayaan, kesempatan, dan dukungan dalam penelitian saya mengucapkan terima kasih. Kepada Bapak saya almarhum, semoga Allah mengasihinya, dan Ibu saya salam hormat dan syukur yang selalu mendoakan saya. Kepada kakak, adik, dan ponakan-ponakan yang telah mendukung dan menyayangi saya selama ini. Terakhir, saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan dalam penyajian materi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, perlindungan, dan ampunan bagi kita semua. Amin ya Robbal 'Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.